Pernah nggak sih teman-teman ngerasain perasaan senang di hari ini, terus besoknya tuh udah ngedown lagi? Nah, dulu aku sering banget ngerasain hal kayak gini, sebelum akhirnya aku nemuin hal-hal yang ngebantu aku supaya ngejalanin hidup jadi jauh lebih bahagia. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Puaksa. Dan di kesempatan kali ini aku akan membagikan pengalaman hidupku yang tentunya aku jalanin sendiri, beserta solusi yang tentunya ngebuat hidup aku jadi lebih bahagia. Gak akan seribet itu, justru banyak hal-hal simple yang ternyata impact-nya itu cukup besar. Yang pertama, berhenti untuk membanding-bandingin diri dengan orang lain. Siapa di antara teman-teman semua yang gak pernah kepo sama teman-teman kalian di sosial media? Dulu di zaman-zaman SMA, aku sering banget kepo sama teman-teman aku pastinya. Dulu aku sering banget main Instagram, dan setiap aku ngeliat feeds atau Instagram story yang isinya itu kayak orang-orang yang kelihatannya itu perfect banget hidupnya, dan disitulah dari aku sendiri itu muncul perasaan insecure. Disitu pun aku juga mulai timbul perasaan yang ada di kepalaku, kayak kok bisa ya mereka liburan di sini, kok bisa ya mereka udah dapat pencapaian ini atau itu. Pikiran-pikiran kayak gini yang sebenarnya bikin mood aku langsung down waktu itu, dan nganggap bahwa kalau aku itu nggak punya pencapaian sama sekali. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ada satu hal penting yang aku sadari sampai sekarang, yaitu tiap orang pasti punya timeline dan struggle-nya masing-masing. Apa yang kita lihat di sosmed itu cuma sebagian kecil dari hidup orang-orang yang kita anggap perfect di sosial media. Dan yang tentunya pasti mereka juga udah poles supaya kelihatan lebih menarik. Kita juga nggak pernah tahu perjuangan atau langkah-langkah apa aja yang udah mereka tempuh supaya berada di titik itu. Nah, mulai dari sini aku coba ubah mindset yang aku punya. Daripada aku fokus ngelihat pencapaian orang lain di sosial media, kenapa aku nggak fokus dengan progres diriku sendiri? Walaupun itu progres yang kecil-kecil, kayak semisal aku berhasil bangun pagi di hari dimana aku pengen bangun pagi, atau aku berhasil menyelesaikan chapter buku dari buku yang udah aku tunda berbulan-bulan, atau sesimpel kayak misalkan aku berhasil menyelesaikan kelas di hari dimana aku rasa itu hari yang tidak cukup menyenangkan dalam hidup. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang menurut aku harus lebih banyak diapresiasi dalam hidup. Nah, coba deh teman-teman bayangin kalau perjalanan hidup itu kayak kita lagi jalan-jalan di jalur yang beda-beda. Ada yang jalurnya naik, ada yang jalurnya berkelok-kelok, ada jalurnya yang menurun. Nah, daripada fokus dengan jalur orang lain yang pasti akan ngebuat kita insecure, mending kita fokus sama jalur yang kita punya. Bagiku yang terpenting adalah gimana caranya kita untuk fokus dengan jalur yang kita punya, terus kita coba untuk menikmati semua perjalanan di jalur kita sendiri. Kayak coba lihat pemandangan yang ada di jalur kita. Jangan fokus dengan jalur-jalur orang yang sebenarnya itu malah akan ngebuat kita jadi ngerasa gak pantas buat ngejalanin hidup kita, dan coba buat ngerayain hal-hal kecil gitu yang ada di hidup kita. Ketika kita fokus sama jalan kita atau fokus sama diri kita sendiri, perasaan insecure itu lama-kelamaan akan berkurang dan akan ngebuat hidup kita atau diri kita jadi lebih happy dan bahagia, karena kita udah fokus nih sama apa yang kita kerjakan ke depannya. Jadi coba untuk lebih fokus sama diri kita sendiri, dan yang pastinya coba buat menghargai progres yang kita lakuin. Pasti akan ada progres yang besar, dan tentunya kita juga nggak boleh untuk tidak mengapresiasi progres kecil sekalipun. Yang kedua adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri. Aku dulu adalah orang yang perfeksionis banget. Kayak aku sering banget nyalain diriku sendiri, atau aku nyalain keadaan di waktu itu. Tapi ternyata teman-teman, nyalain diri sendiri itu nggak baik dan malah membuat diri kita menjadi stres. Coba teman-teman lebih peduli dengan diri sendiri dan menyadari bahwa kita pasti melakukan kesalahan, entah itu kesalahan besar atau kesalahan kecil yang pasti akan terjadi di hidup kita. Sadarilah bahwa kita ini semua manusia, dan namanya juga hidup pasti nggak akan mulus-mulus aja teman-teman. Kita pasti pernah ngelakuin kesalahan besar yang buat kita nyesel untuk diingat-ingat lagi di momen itu, atau kesalahan kecil sesimpel kayak nginget omongan negatif dari orang lain, atau sesimpel kita
lupa buat naruh kunci motor di mana. Bagiku itu semua adalah hal-hal yang wajar karena kita semua itu manusia. Yang penting bukan seberapa sering kita salah, tapi bagaimana cara kita merespon kesalahan itu, teman-teman. Apakah kita langsung down dan nyalain diri sendiri karena kita udah ngelakuin kesalahan itu, atau malah jadiin kesalahan itu sebagai pelajaran gitu buat diri kita, supaya diri kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan coba untuk bilang diri sendiri, oke, aku ngelakuin kesalahan, tapi nggak apa-apa, aku ke depannya atau besok aku akan coba ngelakuin dengan cara yang lebih baik. Coba kasih diri kita kesempatan untuk berkembang tanpa adanya perasaan untuk menjadi sempurna, yang pastinya itu nggak realistis sama sekali. Dan tentunya kita berhak untuk bahagia dan damai dengan diri kita sendiri, walaupun kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa yang namanya sempurna, teman-teman. Yang ketiga adalah fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Dulu aku suka banget mikirin hal-hal yang nggak bisa aku kontrol sama sekali, kayak misalkan macet di jalan, atau cuaca mendung di pagi hari padahal paginya aku mau olahraga pagi, atau sesimpel omongan negatif yang sering masuk di kepala kita gitu. Dulu pikiranku masih banyak banget diisi oleh hal-hal kayak gitu, dan ujung-ujungnya cuma bikin energiku cepat habis dan yang pasti nggak akan buat diriku jadi bahagia gitu. Setelah banyak belajar dari pengalaman, ada satu hal penting yang aku ingat. Ngapain juga aku mikirin hal-hal yang nggak bisa aku kendaliin sama sekali. Ibaratnya tuh kayak nyetir mobil, yang bisa aku kendaliin tuh cuma mobilnya, setir yang aku pegang, gas dan rem yang aku bisa injak, bukan lampu merah yang ada di depanku nanti, atau mobil sebelah yang kelihatan lebih keren. Itu sama sekali aku nggak bisa kontrol, dan itu nggak akan mengubah keadaan kita juga, malah bikin kita jadi nggak fokus sama tujuan kita yang sebenarnya. Sekarang aku lebih memilih untuk lebih fokus sama hal-hal yang bisa beneran aku kontrol dan aku kendalikan dalam hidupku. Misalnya ketika aku punya target, aku coba mikirin gimana caranya aku bisa mencapai target itu. Aku akan fokus ke langkah-langkah apa aja sih yang bisa aku ambil supaya targetku bisa tercapai. Dan ketika nanti pasti akan ada masalah, gimana caranya aku coba nyari solusi yang paling cocok buat menyelesaikan masalah itu. Dan coba untuk nggak fokus di emosi atau di kekesalan yang pasti akan ada di waktu-waktu ketika kita ada masalah gitu. Dan kalaupun nanti akan ada omongan-omongan yang nggak enak tentang diriku, ya udahlah ya, itu kan hak mereka juga untuk mikir dan berkata seperti itu. Dan yang penting aku tahu siapa diriku gitu. Sisanya ya udahlah ya, biarin semesta yang ngatur gitu. Nah, dengan kita fokus dengan hal-hal apa aja yang bisa kontrol, kita tuh jadi punya energi lebih gitu untuk hal-hal yang emang jadi tujuan kita, untuk orang-orang yang memang peduli dengan diri kita, orang-orang yang memang dekat dengan kita, daripada kita gunain energi itu untuk hal-hal yang gak bisa kita kontrol sama sekali. Yang keempat, nikmatin momen di sini dan sekarang. Nah, dulu tuh aku sering banget kejebak di momen dimana aku nostalgia sama kemarin atau masa lalu, atau aku jadi mikirin masa depan, yang mana itu ngebuat aku overthinking gitu. Padahal itu belum tentu kejadian di masa yang akan datang. Nah, alhasil aku jadi sering banget kelewatan momen-momen yang sebenarnya momen-momen itu tuh ada di depan mata. Padahal ternyata kebahagiaan itu datang dan kita rasain itu ya di waktu itu, bukan di kemarin atau di masa yang akan datang. Coba deh teman-teman perhatiin ketika kita lagi ngobrol, ngalor ngidul sama teman dekat kita, atau lagi nyerebut kopi sambil dengerin lagu favorit kita, atau sesimpel kayak ngerasain sinar matahari sampai di kulit kita, dan hal-hal kayak gitu sebenarnya yang itu tuh yang ngebuat kita bahagia gitu. Tapi seringnya tuh kita malah nggak sadar kalau sebenarnya hal-hal kayak gitu, hal-hal kecil yang kita lewatin, itu sebenarnya tuh hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan kadang kita lupa karena pikiran kita udah kemana-mana. Nah, sekarang aku juga coba gimana caranya untuk lebih mindful dengan apa yang aku lakuin sekarang. Semisal ketika aku lagi makan, aku coba lebih fokus dengan makanannya tanpa adanya distraksi, tanpa sambil nonton YouTube atau buka TikTok. Aku coba lebih ngerasain makanan itu, gimana teksturnya, gimana rasa pedasnya dan semacamnya. Dan kalau lagi ngobrol sama teman-teman, gimana caranya aku bisa ikut nimbrung dan fokus dengerin obrolan apa yang sedang mereka bahas. Ya kalau aku lagi ngerjain hobi juga, gimana caranya aku bisa ngasih semua atensiku ke situ supaya aku bisa dapetin joy yang
bener-bener aku rasain gitu ketika aku ngelakuin hobi, semisal ketika aku lagi lari atau aku sedang baca buku. Ternyata dengan hadir sepenuhnya di momen sekarang atau live in the moment, itu tuh kayak gimana ya, kita jadi lebih ngerasa bahagia karena kita nggak ngelewatin momen itu di hidup kita. Kita jadi ngerasa lebih bahagia karena sebenarnya momen bahagia itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu. Yang kelima adalah berani jadi diri sendiri, nggak harus semua orang suka. Oke, ini adalah poin yang benar-benar besar untuk diriku di masa yang lalu. Dulu aku mati-matian pengen semua orang bisa suka sama aku. Kayaknya tuh ini kayak jadi misi dalam hidupku gitu. Kayak setiap interaksi yang aku lakuin dengan orang lain, gimana caranya supaya mereka bisa suka dan klop sama diriku di waktu itu. Kayak pengen dapat approval kayak, wah Aksa keren deh. Tapi pada akhirnya itu sangat melelahkan dan kayak capek rasanya. Dan kayak kita lagi mau audisi dan ketemu banyak orang, pasti kita akan coba gimana caranya untuk membuat versi diri kita yang cocok dengan lawan bicara kita waktu itu. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa kayak energiku habis cuma untuk buat nyenengin orang lain. Aku jadi ngerasa aku nggak punya aku yang sebenarnya. Setiap ketemu orang beda, aku coba buat persona yang beda-beda juga, supaya aku bisa keterima di circle mereka. Dan yang lebih parahnya, ujung-ujungnya pasti akan ada orang yang akan nggak suka dengan kita. Di situ aku mulai mikir, percuma aku capek-capek ngeluarin banyak energi kalau ujung-ujungnya akan banyak juga orang yang nggak suka gitu dengan aku. Dari situ juga aku mulai mikir, ngapain aku buang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang emang nggak akan mungkin terjadi. Nggak akan ada satupun di dunia ini yang bisa ngebuat semua orang suka sama kita. Bahkan orang terkenal di dunia sekalipun kayak Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo pasti juga punya haters. Jadi kenapa aku harus berusaha keras untuk sesuatu yang gak mungkin gitu. Akhirnya aku coba buat menjadi diri sendiri dan menjadi apa adanya aja dengan segala keunikan, kegemaran, dan mungkin keanehan yang aku punya. Kayak misalkan kalau aku suka dengerin lagu dangdut sambil joget-joget di kamar, ya udah. Kalau aku punya selera humor yang receh banget atau jokes bapak-bapak sekalipun, ya udah. Kalau aku lebih nyaman pakai outfit yang simple tapi berwarna, ngapain juga aku maksain diri buat pakai pakaian yang lagi ngetrend yang nggak ngebuat aku ngerasa nyaman sama sekali. Dan satu hal yang aku sadari adalah ketika aku menjadi diri sendiri dan ngelakuin yang benar-benar aku mau, justru aku terkonek sama orang-orang yang beneran bisa connect sama aku. Mereka mau berteman denganku bukan karena aku mau menjadi orang lain, tapi karena aku menjadi diriku sendiri. Dan yang lebih penting lagi, aku jadi lebih bahagia dan lebih berdamai dengan diriku sendiri pastinya. Kalaupun ada yang gak suka, ya udah, bukan urusanku. Yang penting aku bahagia dan nyaman hidup jadi diriku sendiri. Hidup akan jadi jauh lebih ringan dan gak akan ada banyak kepalsuan dalam hidup. Jadi teman-teman coba untuk lebih berani untuk menjadi diri sendiri, karena yang pasti gak mungkin semua orang bisa suka gitu sama kita. Nah, dari 5 pengalaman hidupku tadi, mana dari pengalamanku yang relate dengan teman-teman semua? Coba share di kolom komentar, semisal teman-teman ada pengalaman yang mau diceritain gitu, atau ada tips lain dari teman-teman yang bisa diterapkan supaya hidup jadi lebih bahagia ke depannya. Dan jangan ragu juga buat sharing di bawah teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman, 5 pengalaman hidup beserta tipsnya supaya hidup kita jadi lebih bahagia. Yang pasti hidup itu pilihan. Ketika kita bisa mengusahakan untuk menjadi bahagia, tentu saja bisa. Tapi kita nggak akan bisa bahagia setiap hari, pasti akan ada naik turunnya. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe jika teman-teman nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya dari channelku. Dan share video ini jika teman-teman punya teman yang memiliki masalah yang sama denganku dulu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.